Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran ke-12, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Senin, 14 Maret, kamu telah datang kepada Allah, Hakim dari semua. Bacalah Ibrani 12 ayat 23. Jika ini adalah perayaan, mengapa Tuhan digambarkan sebagai hakim? Bagaimana seorang hakim bisa menjadi bagian atau alasan dari sebuah perayaan? Bacalah juga Daniel 7 ayat 9, 10, 13, sampai 22. Perayaan yang dijelaskan dalam Ibrani 12 ayat 22 sampai 24 mengacu pada penghakiman di masa depan. Tuhan hakim memimpin, dan hasil dari penghakiman masa depan dari kitab ini adalah bahwa umat Tuhan menerima kerajaan. Adegan ini membangkitkan penghakiman besar sebelum kedatangan yang dijelaskan dalam Daniel 7, yang menggambarkan adegan penghakiman di mana Tuhan yang lanjut usia duduk di atas tahta yang terbuat dari api dan dikelilingi oleh 1000 kali beribu-ribu malaikat. Buku-buku dibuka dan penghakiman diputuskan demi Orang Kudus yang Maha Tinggi, yang kemudian memegang pemerintahan. Serupa dengan itu, Ibrani 12 ayat 22 sampai 29 menggambarkan adegan penghakiman di Gunung Sion, Yerusalem surgawi, di mana Allah, hakim dari semua, dikelilingi dengan ribuan demi ribuan malaikat. Adegan ini juga sangat berapi-api. Ini termasuk buku-buku karena orang-orang kudus terdaftar di dalamnya, yang menyiratkan penghakiman yang menguntungkan bagi orang-orang kudus. Yesus berada di tengah adegan. Dia digambarkan sebagai anak manusia dalam Ibrani pasal 2, yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat setelah merasakan maut atas nama kita. Menurut Ibrani 2 ayat 10, anak manusia menderita agar dia dapat membawa banyak orang kepada kemuliaan, yaitu agar orang percaya dapat dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat juga. Anak sekarang telah membawa orang-orang percaya ke Sion, Yerusalem surgawi, melalui manfaat dari perjanjian baru, di mana mereka dijanjikan untuk menerima sebuah kerajaan. Penghakiman ini kemudian benar-benar kabar baik bagi orang percaya, karena ini adalah penghakiman yang mengatur kebaikan mereka. Itu membenarkan mereka. Itu adalah penghakiman yang mengalahkan musuh mereka, naga, yang berada di belakang binatang buas yang telah menganiaya orang-orang percaya di masa lalu dan akan melakukannya di masa depan. Bagaimana apa yang kita pelajari hari ini membantu kita memahami bahwa penghakiman Tuhan dalam pekabaran 3 malaikat adalah kabar baik untuk saat ini. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita melihat di dalam keseluruhan Alkitab, dengan jelas Alkitab atau firman Tuhan mengajarkan bahwa semua akan dihakimi. Di dalam meninjau berbagai penilaian yang dibuat oleh Allah dalam sejarah, kita dapat melihat bahwa metode yang digunakan adalah menyelidiki, memutuskan, dan menerapkan. Oleh karena itu, tahap pertama penghakiman disebut penghakiman pemeriksaan. Ini kita sudah pelajari yang lalu. Berbicara mengenai penghakiman pemeriksaan, berbicara mengenai pre-advent judgment atau investigative judgment. Dan ini sedang berlangsung saat ini sampai sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Penyelidikan ini dimulai sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Ketika berbagai peristiwa masih terjadi di bumi, ketika sidang berakhir, Yesus akan menerima kerajaannya dan datang ke bumi untuk memberikan orang-orang kudus kerajaan tersebut. Dan kalau kita melihat di dalam pelajaran ini, mengapa harus ada penghakiman? Bukankah Allah mengasihi? Jika Tuhan telah mengetahui keputusan penghakiman sebelum diadakan penghakiman, mengapa perlu melaksanakan penghakiman untuk memutuskan siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak? Ketika setan memberontak, ia mempertanyakan karakter Allah dan keabsahan hukumnya. Ia mempertanyakan Tuhan dan menabur benih keraguan di antara para malaikat dan dunia yang masih suci pada waktu itu. Kita tahu ceritanya. Tentu saja Allah kita maha mengetahui. Ia tidak perlu sidang untuk memutuskan siapa yang akan diselamatkan. Sebaliknya, penghakiman pra-advent atau penghakiman sebelum kedatangan Yesus yang kedua menunjukkan bahwa pengadilan Allah adil untuk menyelamatkan akan umat-umatnya.
Makhluk surgawi harus yakin bahwa itu benar untuk menyelamatkan orang-orang kudus. Dalam upaya untuk memahami arti penghakiman, kita perlu mengingat realitas skenario pertentangan besar. Karena kita melihat pemimpin malaikat pada waktu itu, Lucifer, adalah saksi dari setiap kehidupan kita sepanjang zaman. Ia terus menuduh bahwa Allah itu tidak adil, sehingga harus menyelamatkan manusia. Tetapi lewat penghakiman pra-advent atau investigasi ini, maka akan kelihatan bahwa Allah adil di dalam setiap keputusannya. Allah mengasihi, tetapi keadilan berjalan bersama-sama dengan kasih Allah. Tetapi ada kabar baik bagi kita orang-orang percaya bahwa hakim adalah Yesus, tetapi pembela kita adalah Yesus itu sendiri yang akan membela kita. Darahnya sudah cukup untuk menanggung akan kita manusia dari setiap kesalahan kita. Asalkan kita datang kepada Tuhan, kita mengaku setiap kesalahan kita dan mengizinkan Tuhan mengampuni kita dari setiap kesalahan-kesalahan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Oleh karena penghakiman bagi umat-umat percaya merupakan kabar sukacita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih oleh karena Yesus yang merupakan hakim dan pembela kami, sehingga kami dapat datang kepada Tuhan. Kami dapat memperoleh keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Karena darah Yesus tertumpah di kayu salib cukup untuk memberikan keselamatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.